Enggak sih, nggak pernah untungnya. Jangan sampai. Jangan sampai, man. Serem banget. Guys, aduh sampai lupa aku kalau lagi syuting. Hai, ketemu lagi nih guys sama aku di Tanya Tawa Candaannya. Nah hari ini aku udah kedatangan, bintang tamu yang kemarin tuh udah di request sama orang banyak banget. Dan sebenarnya request aku sendiri juga sih. Ini dia, aku udah sama Jeffrey Nico. Halo semuanya. Yeay. Akhirnya Jeffrey bisa datang ke sini. Aku kirain Jeffrey tuh nggak mau datang ke tempat aku. Tapi kamu tuh sering di YouTube gitu nggak sih? Apa jarang? Jarang sih. Jarang. Sebenarnya jarang banget. Kenapa? Karena kayak takut, apa malu, apa males? Takut. Takut. Iya, takut karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu loh di YouTube. Kalau di film kan semuanya udah sesuai skrip gitu. Jadi udah aman lah ya. Karena kalau di film itu kan lo menjadi orang lain. Jadi orang lain. Jadi ya. kalau lagi menjadi diri sendiri takut. Takut keceplosan, entah ngomong apa kayak terus jadi masalah kan. Iya sih, bener-bener. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Jeffrey. Jeffrey sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk syuting film. Berapa film? Satu. Oh, lagi syuting satu iya. film. Terus? Lumayan lama sih ini prosesnya, udah kayak hampir 4 bulan. Lama juga ya. Ya men, karena sekarang PSBB lagi kan. Jadi Terus kemarin ada yang sempat kena COVID juga. Kesian banget ya. Dan ya banyak sih kendalanya sekarang. Lu gimana? gue lagi gini-gini aja, lagi tanya-tanya terus gue. Gue lagi kayak paling kayak campaign gitu-gitu. Next film kapan? Belum tahu nih keterima apa enggak, tapi kayaknya kalau jadi Februari, tapi kalau yang fixnya Juni sampai September itu bakal syuting Pretty Little Liars lagi season 2. Nanti ikut dong buat yang nonton, mungkin kakak-kakak view, tolonglah masukin. Jeffrey mau nggak kira-kira? Tergantung kontrak. Tergantung budget. Enggak, tergantung kontrak. Oh, tergantung kontrak. Oke deh, ya udah. Aku mau nanya nih. Katanya kemarin Jeffrey sempat ikut demo ya? Iya, ikut demo sih. Nah, ini. Ikut demonya sama siapa, Jeff? Itu kemarin gue ada temen di UI, jadi gue bareng dia sih, rombongan dia. Padahal bukan anak UI, tapi Enggak, ikut demo anak UI. Itu lagi ngedemoin apa sih? Itu tentang Omnibus Law kemarin loh. Dan yang gue concern kemarin tentang masalah lingkungannya, yang dimana sebelumnya ada kebijakan perusahaan harus nyisain 30% kawasan lingkungan hidup. Sekarang kebijakan itu dihilangin. Jadi tergantung, entah mungkin lobby-lobbyannya bagus atau gimana, jadi bisa pakai 100% kawasan lingkungan. Sayang sih, maksudnya jadi bisa dieksploitasi gitu, entah hutannya, entah sungai, apa segala macam, jadi bisa banjir. Hutan adat orang-orang bisa ditebang, kayak sedih aja sih. Jadi Jeffrey tuh salah satu orang yang sebenarnya kayak concern sama hal-hal yang di luar ya, yang eksternal juga kadang concern ya, makanya bisa terjun ke jalan buat menyuarakan itu gitu. Bisa dibilang gitu. Iya. Tapi sesuai kapasitas ya. Sesuai kapasitas. Kalau di luar kapasitas gue nggak berani ngomong. Iya. Emangnya kamu ada niat-niat mau terjun ke politik gitu someday? Enggak sih, nggak ada rencana. Nggak ada ya? Ya gue nggak punya kapabilitas juga buat masuk ke politik. Emang pengen ini aja guys, pengen bersuara aja. Iya, bersuara aja sih, harus berani. Kalau misalnya jadi pengusaha gitu, mungkin pengusaha warnet atau rental. Mungkin nggak? Itu mungkin sih, mungkin banget. Soalnya aku denger tadi katanya Jeffrey tuh masih suka main warnet di dekat rumah ya. Kenapa gitu? Emang nggak ada yang gangguin tiba-tiba kayak ada cewek-cewek minta foto gitu? Enggak, aman banget di warnet. Atau setiap kamu lagi di warnet kamu nggak pernah update, jadi kayak nggak ada yang tahu kamu di warnet? Iya, itu juga nggak pernah update sih. Misalnya update, kira-kira bakal disamperin nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Main warnet ya? Emang masih ada warnet ya sekarang? Masih banyak banget. Iya. Warnet yang buat main game atau yang buat ngeprint doang? Buat main gitu? game. Buat main game. Wah, soalnya kadang aku tuh kayak nemuin warnet paling kayak di dekat kampus aku kayak buat ngeprint doang gitu loh. Ini kayak emang biasa suka main game apa? Ada game Point Blank kayak first person shooter gitu. Iya, PB. Lu main? Enggak. Sih, dulu doang tapi enggak. Iya, jadi itu kebiasaan lama gitu loh. Karena gue dari SD suka main warnet, jadi setiap ada libur syuting atau nggak ada kerjaan, pokoknya gue selalu ngajakin teman-teman main warnet. Main yuk bareng-bareng. Kalau di rumah main sendiri kayak nggak berasa gitu loh hawanya. Oh, jadi karena itu. Terus
pernah nggak lagi asik-asik main di warnet, taunya jadi ke-skip kerjaan? Kamu tuh ke warnetnya berapa jam gitu dalam sehari? Itu kayak paling cuma sejam 2 jam doang atau kayak bisa dari pagi ketemu pagi gitu? Minimal 3-6 jam sih. Lama juga, Say. Ini aku bisa menebak nih, Jeffrey pasti adalah salah satu cowok yang tipenya itu suka nge-game, terus habis itu handphone digeletakin gitu aja, terus dia main, terus gak dibales chatnya lama, iya apa enggak? Iya, iya. Ngeselin banget sih. Orang suka nangkepnya gue sengaja nge-ghosting gitu, padahal enggak. Kayak, Masa sih? Iya. Orang apa cewek yang suka? Orang. Oh, orang. Tapi Kali. pasti cewek suka ada yang ngeluh dong, kayak kenapa sih kamu balas lama banget gitu. Iya sih, ada sih. Iya. Terus kenapa nggak beli PC atau komputer aja sih? Kan udah jadi aktor nih, maksudnya jadi biar lebih private gitu. Ada sih di rumah, tapi balik lagi hawa main bareng-barengnya tuh nggak dapet loh. Kebersamaannya guys. Iya. Jeffrey Lu pernah nggak sih main warnet? Pernah. Tahu kan rasanya gimana? Oh, sendiri? Iya, ya sendiri ke warnet. Kalau nggak kayak ditemenin sama mbak gitu. Tapi dulu gue main warnet tuh bukan main game. Main apa? Buka Friendster. Buka Friendster doang? Buka Friendster sama Facebook. Nggak main Losaga gitu-gitu, game Facebook? Enggak. Oke, gue kira. Iya. Terus dulu waktu zaman sekolah sering nggak bolos gara-gara warnet? Enggak, Enggak. pernah. Sering nggak mungkin. Seorang anak warnet sejati tuh nggak mungkin, pasti tuh sering bolos gara-gara warnet. Lebih ke ngaji sih sebenarnya. Hah? Iya. Ngaji Dulu SD SMP gue Emang kamu pinter ngaji? ada setiap sore gitu loh, jam 3 sore ngaji. Iya, pulang dulu aku sekolah. juga ada sih waktu Masa? SMP. Iya, tapi kayak cuman seminggu berapa kali. Terus kalau misalnya lagi mager, ya aku juga pergi ke warnet sih. Tapi buka Friendster itu. Buka Friendster. Iya. Nah, terus pernah ada kejadian apa gitu nggak waktu kamu ngabisin waktu ngegame? Misalnya didatengin guru atau kayak papa atau mama ngedatengin kayak kamu pulang, jangan main warnet mulu gitu. Ada nggak ke gap Didatengin gitu? guru ngaji sih. Hah? Didatengin guru ngaji. Iya. Dulu Didatengin guru ngaji? ada namanya, gue respect banget sih nih sama namanya Bu Jubat. Dia guru ngaji gue. Dia kayak concern gitu loh, gue jarang masuk ngaji lagi. Ngajinya tuh di rumah. Deket rumah. Deket rumah. Iya, Di masjid nggak? Masjid deket Oh, rumah. masjid. Iya. Terus dia kayak tahu, nih Jeffrey kemana nih gitu. Dia Iya, tahu. disamperin ke warnet sama dia, baik banget sumpah. Maaf ya Bu Jubat. Cewek kamu suka marah nggak kalau lagi keasikan ngegame? Pernah nggak sih diputusin gara-gara game gitu misalnya? Diputusin enggak, berantem pernah sekali, itu pun sekali. Gara-gara nggak bales? Gara-gara dadakan ke warnet. Seharusnya kita janjian nonton bareng gitu loh di rumah. Tapi tiba-tiba gue nungguin dia nih agak lama. Ya udahlah, gue nungguinnya sambil main warnet aja kali ya. Gue bikin teman-teman gue. Keterusan. Terus gue bilang ke dia, enggak, gue kabarin ke dia, aku main warnet dulu ya. Oh ya udah, aku ke ini ya, ke bar gitu loh dia. Terus? Oh ya udah. Bentar, ini udah umur berapa ya? Tahun lalu. Terus baru dong, gue kirain zaman sekolah gitu. Iya. Terus gue bilang, oh ya udah jangan ke rumah ya abis itu, soalnya COVID juga kan. Oh, udah masa-masa COVID. Maksudnya masa di bar nggak dempet-dempetan gitu. Kalau di warnet kan masih ada protokolnya gitu. Oh, warnet masih ada. Jadi terus marah gara-gara gue bilang jangan ke rumah. Maksudnya jangan ke rumah Jeffrey? Iya, jangan ke rumah aku. Karena maksudnya waktu itu Jeffrey karena kayak dia habis ke bar, jadi kayak gue nggak mau ketemu lo. Oh, karena itu. Nggak ada niatan buat nge-shit atau apa sih. Emang masalah parno aja sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya gue juga salah juga sih ke warnet. Maksudnya kenapa? Ke tempat umum juga kan warnet. Iya sih. Ribet lah. Ya gitulah ya. Lucu ya, dia ternyata kayak hubungannya bisa tergoyahkan hanya karena hal-hal yang sepele gitu. Gue kirain tuh cuman gue dan rakyat-rakyat yang lain aja gitu loh. Ternyata orang ganteng juga bisa guys kayak gitu. Nah, ngomongin soal pacar-pacaran, percintaan nih. Emangnya Jeffrey kapan sih pertama kali pacaran? Pacar pertama umur 16. 16 tuh berarti SMA? Iya, SMA. Kelas 1. Kelas 1. Itu 3 tahunan. Wih, lama Iya, juga lumayan, guys. lama sih. Langsung komit dong tuh, pacaran pertama langsung komit dong. Biasanya kan lucu-lucuan aja. Sebelumnya pernah sih pacaran, tapi yang seriusnya baru itu Oh, doang. yang serius baru itu. Iya. Terus ketemu dia di tempat ngaji juga. Iya, umur 4 tahun. Oh iya? Iya. Emang tetangga berarti? Dulu tetangga. Oh, Tapi lucu pacarannya setelah gue pindah ke Bekasi. Aduh. Iya. Lu umur berapa pacaran pertama kali? SD? Enggak, SMP kelas 2 deh kayaknya. Cuman pacarannya yang lucu-lucuan doang, yang kayak seminggu-seminggu. Kalau misalnya yang pacaran Kalau serius? serius pertama ya baru lulus SMP, pacaran sama orang 6 tahun. 6 tahun? Oh, gila.
Lumayan. Nah terus kalau Jeffrey nih, boleh gak sih kita tahu first love-nya siapa? Boleh. Inisial deh, inisial. Terus dia karakternya seperti apa gitu. Oh, karakternya aja ya? Ya udah, inisial nggak boleh? Enggak. Oke. Dia tuh cewek seperti apa gitu? Humble deh, down to earth banget. Anak baik-baik, anak rumahan. Baik banget, ya, baik banget. Jarang keluar-keluar. Keluar kalau kerja sih. Kalau kerja Atau liburan. artis juga. Pemain. Ah, pemain juga. Pemain tapi temen ngaji juga. Dulu temen ngaji. Iya, pertama kali kenal. Dan pertama kali suka sama cewek dia. Oh gitu? Iya. Apa sih yang bikin suka? Nggak tahu, kayak umur 4 tahun kayak lihat Oh, jadi sukanya dari umur 4 tahun? 4 tahun. Terus pacarannya lagi ketemu baru umur 16. Ketemu lagi baru pacaran habis itu. Apa yang disukain berarti pas lagi ketemu lagi tuh yang umur 16 tahun itu? Simple sih orangnya, nggak ribet, nggak apa. Gak ribet. Itu kayak susah. Entah menurut pengalaman pribadi gue ya, kayak susah gitu loh nyari yang nggak ribet. Iya sih. Lu gimana? Apa Sering gue? nggak nemuin cowok yang ribet gitu? Iya sering Sering sih, kan? tapi gue paling males kalau misalnya harus ketemu sama cowok yang gue tuh nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Iya, Dan itu gue males sering banget sih. banget ketemu cowok yang kayak gitu, jadi kayak gue ketemu sama cowok ini gue harus pura-pura jadi bukan gue, misalnya gue aslinya orangnya nyablak atau apa. Terus gue harus kayak sok cantik gitu, kayak itu capek. Jadi fake gitu ya, Iya, itu males banget. branding banget kayak gitu. Dan itu sering banget, kayak sampai sekarang deh gue kayak gitu. Sampai sekarang? Karena kadang aku tuh suka takut kalau misalnya nanti aku menjadi diri aku sendiri, terus tuh cowok Ilfeel, ilfeel, iya, ngerti iya, gak iya, sih? ngerti. Jadi kayak aduh gue harus gimana nih gitu. Kalau first kiss kapan, di mana, sama siapa? Hahaha, buset kepo banget lu. Astaga, kalau nggak mau jawab nggak usah jawab. Nggak, santai. First kiss sama yang tadi? Iya, di rumah dia. Oh. Gitu sih. Pas udah pacaran berapa lama itu? Itu udah 3 bulan. Oh, gemes banget. First kiss lu kapan? Sialan, gue ditanya balik ulang. SMP kelas 2. SMP. Oh! Di Nice. taksi. Taksi. Jadi waktu lagi SMP itu dulu tuh gue setiap pulang sekolah selalu nongkrong. Karena gue males kalau misalnya di rumah tuh sepi. Jadi gue selalu pulang sekolah nyari kesibukan nongkrong. Adalah pacar gue itu yang satu sekolah sama gue. Kita tuh biasanya dulu kalau nongkrong tuh di taman. Tahu Taman Menteng nggak? Yeah. Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Yeah, Kodok. Suropati, tahu. Nah itulah ya, zaman-zaman taman itu kayak tahun 2008-2009 gitu. Dari Gading tuh? Enggak, aku kan rumah asli di Cempaka Putih. Oke. Terus habis itu aku SMP dulu di daerah Cikini, Percik namanya. Nah, habis itu udah selesai lah kita pacaran di taman, dia sok gentleman biasanya, nganterin aku pulang naik taksi, baru ke rumahnya dia Oke. gitu. Nah, pas lagi di taksi, tahu-tahu kayak aku nengok dia nengok aku, jadi nggak sengaja, gitu. Terus ada bapak supirnya di depan, terus kita kayak salting gitu, padahal bapaknya nggak tahu dan nggak peduli kali ya. Oke, Cuma oke. kayak kita panik gitu, kayak deg-degan. Nah itu first kiss aku itu konyol banget. Itu sih. Itu zaman pacarannya masih SMS-an gitu, terus kayak semenjak first kiss itu dia kayak ngerasa attach banget gitu. Berapa? Kayak- Ini yang 6 tahun nih? Enggak, bukan. bukan. Ini nggak tahu kayak sebulan. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, hal terunyu yang pernah dilakuin waktu dulu pacaran apa? Oh, Yang unyu banget apa? ini bukan pacaran sih, ini pas masih ngejar. Kamu masih ngejar? Jadi gue suka sama nih cewek dari SD. Yang tadi lagi? Bukan, Oh beda lagi? Ini waktu masih ngejar-ngejar, gue suka sama nih cewek dari lama nih, dari SD kali. Terus ini yang gue lakuin pas SMP, dia mau belajar gitar, dia cerita ke gue. Terus gue bilang, aku punya kok buku gitar gitu, buku kunci-kunci gitar. Padahal nggak ada. Modus? Iya, padahal nggak ada. Terus akhirnya gue minta ke bokap kan, minta duit dong mau ke Gramedia gitu. Enggak boleh gitu. Terus akhirnya gue ke tetangga kan, gue lumayan sering ngobrol sama tetangga. Ya, terus gue bilang, tante boleh nggak aku sapuin rumahnya tapi tapi aku dapat bayaran gitu. Oh biar bisa beli si buku gitar Iya, ya Allah. dua, Dari tiga kecil rumah. udah bucin ya orangnya ternyata. Terus 2-3 rumah gue bersihin tuh halamannya sih. Habis itu gue ke Gramedia beli gitarnya, beli bukunya. Habis itu gue ke rumah dia. Nih, aku sorry ya tadi lama aku nyari bukunya gitu. Bla, bla.
Tapi lo nggak ngajarin main gitar, cuma ngasih bukunya doang. Ngasih bukunya aja. Karena itu dia sahabat gue dari SD, gue belum berani nyatain perasaan gue loh kayak. Kenapa ya dia selalu suka memendam-mendam perasaan suka sama orang nih? Kenapa begitu ya? Takut hubungannya rusak aja sih. Takut hubungannya rusak. Berarti keseringan suka sama orang yang emang udah ada di dalam hidup lo baru lo suka, bukan kayak random. Misalnya ini cewek cantik gue langsung suka sekarang gitu, enggak? Gimana? Jarang sih, tapi pernah. Oh pernah? Pernah. Jadi waktu itu ada, ini gue cerita lagi nih. Ya nggak apa-apa, ceritain, ini bebas. Bebas Oke. banget, gimana? Jadi waktu itu ada yang berantem gitu kan di daerah Kemang 2018. Terus semuanya pada keluar tuh, mau ngeliatin berantemnya. Salah satu yang berantem teman gue juga. Terus ketemu sama nih cewek nih, dia nyamperin gue, terus ngajakin kenalan kan. Entah vibes-nya asik atau gimana, gue kayak ngerasa ngeklik aja gitu pas ngobrol sama dia. Besoknya langsung gue ajakin nonton bareng. Oh, kalau waktu itu di bisa PIN. modusnya gitu ya, modusnya langsung ajak nonton. Sekarang mana bisa, say? PSBB. Terus Susah. Ya, habis itu gue ajakin nonton, ketemu tuh intensif banget, kayak 2 minggu, 3 minggu setiap hari ketemu. Gue paksain keluar, itu ganggu kerjaan juga sih karena bucin kan, ngerasa nggak sih kalau lagi bucin ganggu kerjaan gitu? Berarti dia juga bucin, berarti kamu juga bucin. Iya, bucin. Gue paksain keluar tiap hari biar ketemu dia. Nggak jadi pacaran. Kenapa? Mantannya datang. Mantannya? Iya. Terus dia lebih memilih mantannya? Posisinya waktu itu ribet sih. Mantannya agak rese juga dan dia nggak punya pilihan banyak gitu. Karena mantannya lumayan maksa. Jadi ya udahlah gue cabut aja. Tapi akhirnya mereka balikan? Balikan sebentar tapi udah putus sekarang. Terus pas mereka udah putus lo nggak mau dekat lagi? Enggak, gue udah settle sama dia. Maksudnya udahlah temenan aja lah ya. Oke. Tapi hubungan baik. Pernah gitu gak sih? Banyak banget. Sering. Gue biasanya kadang kalau misalnya ada cowok deket sama gue atau apa, terus ternyata ujung-ujungnya nggak cocok, itu gue malah banyak yang akhirnya jadi teman main. Gitu. Yeah. Jadi kayak ya udah, jadi ngelihat dia tuh udah nggak ada intention apa-apa lagi, kayak ya lah bro, gue mau udah hatam sama lo, udah deh, tapi kita main deh nongkrong gitu. Oke. Kayak gitu. Itu yang sering nge-ghosting lo tuh? Hah? Yang sering nge-ghosting tuh? Iya. Akhirnya kayak ya udah Sian lah. namanya cantik-cantik di ghosting. Kesel gue. Emang enak di ghosting, nggak enak tau. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari prompter. Mantan lo ada berapa? Mantan ada berapa? Yang beneran nih ya? Oh, berarti beneran banyak pacaran. bohong-bohongannya. Enggak, maksudnya yang deket tapi nggak jadi gitu. Itu. Berapa ya? 4, 5? Iya. Paling lama pacarannya berapa? 3 tahunan. 3 tahun. Iya. Lu berapa lama? Paling- Berapa banyak? 4, 6 tahun, 2 tahun, 5 bulan, 2 tahun. 4. 4. Damn. Pernah nggak sama yang lebih tua pacaran? Pernah. Sama beda berapa umurnya? Tahun 2 kali. Di atas gue setahun 2 kali. Emang nggak berasa Iya, bro. berasa sih. Terus? Yang deket ya, ini pernah deket sama umur 27. Berarti beda berapa tahun sama kamu tuh? Waktu itu gue 19. Iya, lumayan sih. Wow. 2 kali itu. Wow. 2 kali sama 27. Berarti Jeffrey tuh salah satu orang yang nggak matok pasangan dari umur. Enggak sih. Enggak. Lu matok? Lu suka yang berondong atau yang Aduh, om-om gue gitu? sebenarnya sih males banget sama berondong ya, sumpah. Aku tuh sebenarnya selalu nyarinya Tapi tuh. pernah? Pernah. Oke. Kayak teman kamu juga deh. Iya. Iya kan, orang udah tahu pakai cara nanya, sebel banget. Tapi kalau sama yang itu beda 3 tahun. 3 tahun. Nah itu pacaran kayak 5 bulanan gitu tuh. Cuman kalau selebihnya sih sekarang aku kalau bisa dapetnya yang dewasa aja. Kalau Dewasa. bisa malah yang udah umur 30-an, yang udah siap buat serius. Jadi nggak nyapain lagi gitu Iya. loh. Udah umurnya nggak main-main ya. Nggak datang dan pergi lagi. Aku pengen cepet-cepet punya anak soalnya. Mau nanya lagi nih, target nikah muda atau ntar dulu umur berapa kira-kira? Ada target nikah nggak? Atau lo nih kadang ya, maaf ya, cowok ganteng zaman sekarang kebanyakan mikirnya kayak, hah apa itu nikah, gue nggak mau nikah, parah aja. Masa ada yang bilang kayak gitu? Apalagi artis ya nggak sih, banyak tahu, banyak banget. Gue gak pernah ketemu sih yang kayak gitu. Masa sih? Iya. Banyak yang kayak dia tuh terlalu Malah menikmati masa banyak yang muda. pengen cepet-cepet nikah tau. Masa sih? Di kumpulan gue. Oh, artis-artis juga. Iya.
Kalau lo gimana? Gue nggak matok sih, maksimal 30 lah, sama kayak bokap. Maksimal 30. Ini umur masih 22. 22. Aduh, Lu? masih panjang, masih 8 tahun lagi. Kan 25 nih lu sekarang, Ya, berapa tahun lagi? ya mentok 28 deh, semoga 3 udah. tahun lagi. Iya, Harus semoga mentok udah 28 udah bisa nikah. Jadi ntar kan bisa punya anak umur 29 gitu. Oh, oke. Jadi nggak terlalu jauh. Gitu, makanya nyari jodohnya harus dari sekarang. Belum pengenalannya, at least setahun 2 tahun ya kan buat nikah. Iya nggak sih? 2-3 kali pacaran lagi lah ya. Sekarang Jeffrey single atau udah ada calon? Single. Oh, single. Sekarang single. Single. Masa sih nggak ada PDKT-an gitu sama PDKT-an sekali? sih ada, iya. Iya, PDKT-an banyak. Enggak lah. Bohong, Satu. takut nonton. Enggak, serius satu doang. Lu? Iya, Single. sama. PDKT-nya berapa? Satu dong. Oh, satu. Aduh, ditanyanya gitu. Satu. Gua kadang kalau misalnya lagi deket sama orang tuh ya kalau lagi satu diam mulu. Tapi ntar kalau misalnya udah enak langsung switch, langsung ganti kalau ada yang mau sama gue gitu. Nice. Cepet Ini sih. ada pertanyaan lagi nih. Cewek seksi di mata Jeffrey itu yang kayak gimana? Seksi menurut Jeffrey Nicole. Ini di luar fisik ya. Kalau fisik udah pasti semua orang satu pikiran lah ya, seksi itu kayak gimana. Ini di luar fisik, attitude-nya sih yang bisa klik sama semua orang, menurut gue seksi banget sih. Yang bisa nyambung ngobrol sama semua orang itu seksi banget. Jarang banget ada yang bisa kayak gitu. Ya, yang nggak mandang nih si ini nih si itu, tapi Iya. dia memperlakukan semua orang sama. Itu seksi sih. Nah, oke, buat fansnya Nah, Nicole. lu gimana? Hah? Cowok seksi gimana? Aduh. Langsung dialihin pertanyaannya. Oke, kalau menurut gua cowok seksi itu yang aduh, selera gua agak-agak aneh sih, Kak. Gimana? Gue tuh kebanyakan suka sama orang yang kayak nggak suka sama gue. Sebenarnya bukan karena itu sih poinnya, bukan karena itu. Justru gue sangat bahagia kalau misalnya orang yang gue sukain suka sama gue balik. Tapi gue tuh paling suka sama cowok yang kayak cuek, ngerti gak sih? Kayak cool, iya. coolnya tuh cool banget gitu loh. Oke. Kayak cool parah. Jadi kayak di mindset gue, oh nih cowok mahal nih gitu. Karena kayak kalau gue ngeliat sekarang banyak cowok entah yang ganteng atau yang jelek, entah yang tajir atau yang cismin, itu banyak banget yang sifatnya tuh sama, yang kayak sama cewek ganjen apa segala macem, kayak gitu-gitu. Gue tuh suka deh sama cowok yang suka nggak nge-like foto cewek gitu. Tuh gue suka yang kayak gitu. Susah kan zaman sekarang? Iya. Susah kan? Ya nggak nge-like foto cewek, atau kayak misalnya lagi ada di satu tempat kayak ada cewek cakep apa seksi lewat dia nggak peduli. Gue sukanya yang kayak gitu tuh, gue kelepek-kelepek parah tuh sama cowok kayak gitu. Oke. Gitu. Dicatat ya. Nah, oke, aku sekarang pengen nanya seputar karir Jeffrey sebagai aktor nih. Oke. Flashback ya, ceritain dong dulu awal mulanya bisa terjun dan kejebur di film tuh gimana sih? Karena aku juga nggak tahu nih gimana. Bisa Casting jadi sih. artis tuh gimana? Ide siapa jadi artis? Pengen dari Ide- diri sendiri. Ide bokap sebenarnya. Oh, kayak, Iya, nah kamu ganteng, kamu jadi artis aja yuk gitu. Enggak. Terus gimana? Kayak ini tipikal banget sih ceritanya, kayak lagi jalan di mall terus ketemu manajer artis gitu, terus ditawarin diajakin casting gitu. Kayak banyak yang kayak gitu sih. Oh gitu. Tipikal banget. Lu gimana? Ikut casting nggak? Film? Iya, film. Enggak lagi. Enggak. Selebgram privilege. Nice. Aduh, enggak, tapi ya setelahnya ya casting juga, cuman yang di film awal itu enggak casting. Film pertama apa? Ada horor, judulnya itu Tusuk Jelangkung. Nice. Iya. Gitu ya, gitulah. Film pertama lo apa? Horor bukan? Enggak. Drama. Oh, drama, bagus. Pertaruhan di Netflix ada. Oke. Nah, katanya kan Jeffrey sering nih disebut-sebut sebagai the next Reza Rahadian. Lo pernah denger nggak? Terus gimana menurut lo? Pernah Apakah baca itu sih. pressure atau lo tersanjung atau? Pressure tapi bikin gua termotivasi juga nggak sih kayak Iya kan? Iya. Emang udah main berapa film sih? Total? hmm, Nggak bisa ngitung. 14. Oh, 14. 14. Nah, terus kan selama ini kebanyakan peran kamu di film tuh jadi tokoh protagonis alias cowok-cowok manis gitu ya. Ada nggak sih peran yang pengen banget kamu dapetin, pengen jadi karakter apa gitu? Mungkin pengen jadi orang jahat, pernah nggak sih? Jadi orang jahat sebenarnya enggak jahat sih, tapi punya mindset yang berlawanan sama protagonisnya. Oh, kalau jadi cowok bandel gitu pernah? Enggak, cowok bandel, Padahal bandel mukanya. Kalau menurut aku ya. Iya nggak sih? cowok bad boy ya. Hmm. Kayaknya kebanyakan peran gue bad boy sih selama ini. Iya. Iya. Tapi aslinya juga gitu kan?
Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak sih, enggak. Gue anak rumahan. Oh, covernya doang tuh anak rumahan. Gue anak warnet kok, enggak kok. Nah, ada nggak sih sosok yang jadi role model di industri film tanah air? Terus kenapa ada suka dong. sama dia? Mas Reza. Mas Reza. Mas Reza. Role modelnya dia ya? Karena film pertama gue yang gue tonton di bioskop, filmnya Mas Reza, 2007. Apa? Film horor judulnya. Film horor? Yes. Judulnya? Film horor. Itu gue nonton sama nyokap, terus kayak ada adegan seksinya gitu. Terus gue pura-pura ke nyokap, mah takut. Padahal adegan seksi gitu. Iya. Man, salah banget sih nonton sama nyokap. Nah, kamu ada kepengenan gak sih kayak pengen lawan main gue si A gitu misalnya? Cewek siapa, cowok siapa? Amin, banyak banget sih. Yang seumuran atau yang senior? Yang seumuran? Cowok dan cewek, cowok dulu nih. Cowok ada Biowan. Oke, kenapa pengen main sama dia? Nah, gue sering nongkrong aja sih sama dia. Sampai sekarang? Udah jarang sih ketemu, karena pandemi juga. Oke. Iya, ada Brian Domani, ada Kevin Ardilova sama Julia udah pernah sih. Kayaknya dua itu sih kalau yang seumuran. Kalau Ceweknya? ceweknya, lo? Ah, Gue peres. penasaran sih, gue Peres penasaran banget, peres dia guys. Gak serius. Serigala Langit apa kabar? Belum tayang. Belum tayang. Tadinya mau April, ditunggu ya. Oke. Gimana syuting sama Mas Deva? Seru. Seru ya? Baik dia orangnya. Oke, kelihatan sih. Sekarang jadi partner bisnis gue. Masa? Apa? Kita lagi mau bikin ada sesuatu. Kita bikin produk gitu, kosmetik. Dari main film bareng akhirnya jadi bisnis Partner partner. business ya. Terus ada Gege Elisa. Oh, GG. Kenapa? Gue pernah satu film sama dia. Film apa? Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Gue kenal GG dari situ. Oh, Habis itu oke. besok-besokannya ketemu karena kerjaan lain. Iya. Naksir ya sama GG. Nggak tahu, gue ada satu film yang gue suka, judulnya Fallen Angels. Tahu nggak? Enggak. Yang direct Wong Kar-wai, film tahun 97 kalau nggak salah. Terus pemeran utama ceweknya mirip banget sama GG. Oh, Atau oke. hawanya, vibes-nya mirip GG. Jadi penasaran sih gue pengen main film bareng dia. Oke. Nah, terus kalau kamu itu lebih nyaman berkarir di film atau sinetron? Alasannya film gak sih pasti? Iya, Nggak tahu sih. film Iya, sih. Film lah pasti. Film. Lebih nyaman gitu loh, karena waktu persiapan ada. Terus syutingnya juga, entah ya, katanya sinetron sekarang sih udah syuting sehat. Udah nggak kayak dulu yang kejar Iya, tayang kejar syuting sekarang tayang. buat besok. Iya. Jam kerjanya sih juga gue suka. Terus ada premiernya. Iya. Iya. Suka nggak sih datang premier? Suka. Suka kan? Tapi ya kalau misalnya gue udah puas sama hasilnya gue di film itu ya gue datang premier dengan bangga, pasti suka lah. Iya. Terus kayak didandan-dandanin, Dress up gitu, ya. foto-foto. Ketemu orang Iya, banyak. ketemu orang. Sayang sekarang lagi covid Nggak udah pada bisa. nggak ada premier Iya. ya. Sampai tahun 2022 kali kita nih kalau main film nggak premier, sedih banget. Nah, terus sekarang lagi mau bahas support sistemnya Jeffrey ini. Nah, jadi Jeffrey kan kemarin sempat ada kejadian yang bikin karir tuh jadi tersendat. Yep. Nah, jadi kan nggak bisa kerja dan lain-lain. Gimana tuh support sistem orang-orang di sekitar kamu pada masa itu waktu itu? Lebih banyak temen apa keluarga? Apa lebih banyak pasangan? Keluarga sama temen sih banyak banget. Pasangan nih ya. Untungnya mereka selalu ngasih kata-kata yang positif sih buat nguatin gue. Iya. Setiap ada jam visit, mereka selalu bawain makanan. Gue tungguin banget sih makanan-makanannya. Apalagi makanan rumahan, masakan rumahan. Itu tuh berapa lama sih Jeff Apanya? di sana? 5 bulan total. Oh gitu. 5 bulan, iya. Terus di sana tuh kegiatannya ngapain sih? Man, di Di sana dalamnya? di dalam kayak ada departemennya gitu, ada departemen HKMT, Housekeeping and Maintenance, terus ada kitchen, ada laundry, Terus? ada itunya juga ada stratanya lah, ada stratanya kru, head, terus yang paling atasnya gue sempat jadi kru laundry, kru kitchen, kru HKMT. Oh, jadi kayak belajar-belajar gitu Iya. di dalam situ. Belajar nyapu rumah, Setiap masak setiap hari, ya nge-laundry, terus naik lagi gue jadi head. Jadi head itu kayak koordinasiin kru-krunya, nggak nyuruh-nyuruh juga sih, ikut kerja juga. Terus jadi COD, ada sebutannya COD. Lo jadi yang
pengadaan barang gitu loh ke tempatnya. Misalnya mau nambah sapu atau mau apa, kita urus administrasinya, bla bla bla. Belajar juga sih di sana. Oh gitu ya. Bangun jam 5 pagi, sholat. Tidur jam berapa? Tidur jam 2. Karena gue ada masalah tidur kan, jadi Enggak insom juga sih, susah tidur aja. Emang susah tidur sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapa yang paling berjasa nih nemenin kesana sini, selalu nyemangatin pas lagi down banget? Nyokap sih. Nyokap ya? Iya. Lu nyokap juga gak sih? Atau bokap? Atau pacar? Diri sendiri, iya. Kalau punya pacar paling pacar ya. Pacar. Itu juga kalau pacar yang gak nyusahin. Kalau nyusahin bukan jadi support system, jadi beban. Beban, asli. Tapi kalau kayak nyokap bokap gitu, karena mereka punya kesibukan masing-masing, jadi enggak sih. Paling ya kalau ada sahabat ya sahabat, tapi sahabat gue juga nggak banyak, paling 10. Itu banyak sih. Iya maksudnya teman main gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, apapun itu akan selalu ada hikmahnya nih dari setiap kejadian yang kita alamin. Semoga kedepannya karir lo makin oke ya. Amin. Oke, sekarang aku mau bacain Q&A yang udah aku pilih dari Instagram aku. Dijawab ya, berani nggak jawabnya? Berani. Oke, pertanyaan pertama nih guys. Dari Resmawanti. Pertanyaannya, abang kenapa sekarang jadi fuckboy? Emang sekarang Jeffrey fuckboy? Masa sih kagak? Emang definisi fuckboy menurut Jeffrey sendiri itu apa? Tiap hari gonta-ganti pasangan. Masa sih? Iya. Emang iya? Enggak sih. Emang iya itu definisi fuckboy? Kayaknya. Bukannya fuckboy itu kayak Menurut misalnya kalian apa? deket sama cewek bisa banyak, terus kayak tukang PHP-in cewek, chat balesnya dilama-lamain, bungkus, apalagi ya, ghosting. Lo kan suka ghosting katanya. Itu lebih ke time management aja sih. Suka ngaret. Oke, berarti bukan ya. Nah, pertanyaan kedua dari A+_smile dentist. Tipe cewek Kak Jeffrey kayak Anya apa enggak lah? Tunggu, Anya itu kayak gimana dulu orangnya? Karena gue baru ketemu Anya baru 3 kali. Nah, coba dari yang lo lihat emang kayak gimana? Kira-kira mungkin physically atau personality surface-nya aja gitu. Attractive, menarik. Tapi kan kita belum ada pengenalan. Secara physically ya menarik. Emang kalau personality sukanya yang gimana? Yang nggak ribet. Yang nggak ribet. Iya. Gue nggak bisa ngomongin tapi gue cuma bisa ngelakuin doang gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya pertanyaan dari GoScarVB. Paling banyak pernah ngedate sama berapa man at the same time? Ini fuck girl sih. Wah. Fuck girl Tolong bedain antara fuck girl sama perempuan yang sedang menentukan pilihan ya guys. Pencitraan banget nggak? Tapi bener nggak sih? Seingat gue sih 3. Itu ngobrol. Tapi bukan pacaran ya. Maksudnya yang ngedeket gitu loh. Iya. Kayak yang ngedeketin ada 3 orang, jadi bisa kayak hari ini gue jalan sama dia, besok gue jalan sama dia, besok gue jalan sama Akhirnya pilih yang mana? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang cocok? Nggak ada yang cocok soalnya. Iya, aku salah satu orang yang lumayan ilfilan, tapi kalau udah ke hook itu bakal bucinnya sampai diinjek-injek kepalanya kayak keset, sumpah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Angel Paulina. Bang Jeff, pernah nggak mendem rasa suka sama cewek, terus sampai detik ini udah nyatain belum? Kayak dari tadi dia udah cerita dia yang sih, emang udah. mendem perasaan. Akhirnya pacaran sama sahabat gue yang gue kasih buku gitar tadi. Oh iya, berapa lama tadi? Enggak, gue gak pacaran sama dia. Dia jadinya sama sahabat gue jadinya. Iya. Gimana? Jadi yang gue kasih buku gitar tadi, gue nggak pernah nyampein ke dia. Terus ada satu saat gue kenalin ke sahabat gue, cowok. Akhirnya mereka deket-deket, mereka yang jadian. Emang suka terjadi di kota-kota besar Kak. Terus itu emang sering. Sheila Kartika, Jeff tipe istri idamannya yang gimana sih? Emang Jeffrey Nicole, oh ya tadi bilang katanya paling telat 30 tahun nikah ya. Gimana sih tipe istri idamannya? Yang gak ribet lagi. Gak ribet ya, itu kunci. Untuk mendapatkan hati Jeffrey Nicole, gak ribet. Terus apa ya, nyambung sih, yang penting nyambung. Karena gue pernah ketemu sama satu nih cewek, nyambung banget gue ngobrol apapun sama dia. Ngobrol tentang film lah, tentang kehidupan lah, apa segala macem. Nyambung banget, setahun gue deket sama dia. Setahun deket tapi gak pacaran? Enggak. Aku ngerasain banget itu. Oh iya. Belum ada status aja. Iya sih, gak pacaran sih.
Habis itu ya karena beberapa masalah akhirnya putus, tapi yang paling klik dia sih. Iya. Berarti masih belum bisa move on dong. Udah move on sih, tapi kadang suka kepikiran aja tiba-tiba gitu. Berarti lo orangnya susah move on gitu gak sih? Enggak, Gampang. gampang. Yang bilang gua gampang move on dia sendiri sih yang bilang. Kenapa? Jadi gua mengiyakan aja. Nggak tahu, dari penglihatan tuh cewek katanya gue gampang move on. Oh maksudnya kayak Gue mengiyakan mungkin lo udah selesai sama dia terus besokannya lo bisa langsung sama orang lain, mungkin dia ngeliat dari situ kali. Iya, padahal nggak ada apa-apa juga kalau gue jalan sama orang gitu. Oh. Lo gampang move on gak? Kalau lagi galaunya parah banget. Tapi kayaknya kalau dia nggak bikin aku ilfil, aku masih belum bisa move on mungkin. Ini gara-gara kemarin ada hubungan sama orang habis itu putus, terus ujung-ujungnya kayak dia bikin gue ilfil, jadi gue move on. Iya, pace hidup lu cepet juga sih, maksudnya lu ketemu orang tiap hari, ketemu cowok banyak gitu. Terus? Pasti gampang move on juga sih. Ya bisa jadi kalau ada yang deketin ya. Ujung-ujungnya yang ngedeketin juga teman-temannya dia. Itulah Jakarta. Nah, ini ada selanjutnya dari bunga.ctrr. First impression Anya ke Nicole. First impression aku ke Nicole apa ya? Ternyata orangnya humble kayaknya. Terus pendiem. Gue kirain tuh dia orangnya kayak rusuh-rusuh gitu loh, nggak tahu kenapa. Belum keluar. Belum Mungkin. apa karena masih awkward ya, karena ini pertama kalinya kita kayak ketemu ngobrol. Iya, buat kayak ketemu ngobrol gini. Sebelumnya tuh aku bisa follow-followan Instagram sama dia gara-gara kalian waktu itu bilang di question Instagram aku suruh undang Jeffrey Nicole. Akhirnya aku jawab questionnya, terus aku tag dia, terus dia bales ini apa bla bla bla. Ya udah akhirnya kita jadi follow-followan. Iya, sebelumnya paling kayak pernah ketemu sekelibet doang, tapi kayak ya udah gitu kan. First impressionnya itu, dia kayak orangnya humble, kayaknya orangnya sebenarnya asik, cuman ini belum berani aja kayaknya. Dan lagi jaim, ya nggak? Lagi jaim ya? Lagi jaim. Nah, lagi jaim, gitu. Lu jaim gak sih? Hah? Lu jaim gak sih? Ke orang-orang tertentu Nggak, doang. Sekarang ya lebih, jaim parah. Coba kalau kameranya lagi off. Dari Rafli Maulana, Bang Nicole. Oh my God, pertanyaannya, Bang Nicole udah sunat belum? Kayak penting banget ya, tapi gue juga kepo, udah sunat belum? Diem lagi. udah sunat. Oh udah. Masa belum kali? Dari umur berapa Tapi lu sunatnya? pernah ketemu cowok yang gak sunat gak sih? Pernah ketemu gak? Pernah. Umur? Baru kemarin. Enggak baru kemarin, baru kayak 2 bulan yang lalu. Sekali. Maksudnya apa ya? Gak, lucu aja sih, lucu. Terus yang selanjutnya ada dari Adeline_228. Hal yang paling bikin ilfil dari gebetan, Jeffrey duluan. Oh, yang bikin ilfil, apa ya? Ribet. Ribet itu apa, nyariin? Ribet. Atau apa? Kadang kan kalau jadi gebetan kan sifat asli belum keluar semua tuh. Jadi kan apa? Ribetnya dari segi apa? Dari segi luas banget sih kata ribet asli. Banyak demanding orangnya. Minta ketemu terus. Itu gue gak masalah, karena gue emang bucin jadi harus ketemu terus. Terus apa? Gue harus gini, gue harus gitu, gue harus gini, gue harus gitu, kayak gitu loh. Oh, ngatur. Ngatur sih. Okay. Iya. Lu? Gue sebenarnya kadang terserah cowoknya mau ngapain, tapi jangan gatel aja udah, ngerti nggak sih? Jadi kayak terserah lo mau jadi cowok yang seperti apa, asal jangan kegatelan. Kegatelan itu ya gitu, kayak misalnya gue bawa temen cewek lain atau apa, lo kelihatan kayak sukanya, ngerti nggak sih lo? Ya males lah, ngerti nggak sih? Ngerti. Kayak atau kayak misalnya dia follow siapa, terus kayak tahu-tahu like gitu-gitu. Tapi posan gue nggak pernah di like, tapi cewek itu di like mulu. Terus lo ngapain deketnya sama gue, anjing gitu kan? Terus apa lagi ya? Ngilang gitu? Ya itu juga agak-agak ngeselin sih, tapi kalau misalnya reasonable nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak emang ngilangnya gue tahu nih orang sengaja emang bales chat gue lama, ya udah berarti kan nggak seinterest itu sama gue, jadi ya udah gitu. Yeah. Gue ribet nggak tuh kalau kayak gitu? Enggak sih. Ribet ya? Understandable sih. Enggak, itu understandable. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Roy Kia Udiaza. Bang Jeff, masa muda lo gimana nih? Masa muda gue? Sekolah sama kerja. Sekolah sambil kerja? Iya, sama kerja. Oh, sekolah sama kerja. Iya, sekolah habis itu kerja. Nggak aneh-aneh sih. Lu? Ah? Lu udah bisa dibilang tua nggak sih, Anya?
Nggak tahu nih, aduh gimana ya. Masih Gua 25, muda lah ya. masih agak-agak muda ya. Masih prime lah ya. Ini kalau ini gue lagi prime-prime-nya nih. Iya. Lu gimana? Masa muda, berarti kapan masa muda gue? 21 lah mungkin. Pacaran gitu. Jalan-jalan. Iya. Pacaran, jalan-jalan gitu. Pacaran, jalan-jalan, nongkrong, liburan, pacaran gitu. Lagi, gitu aja udah. Hidup enak. Sekarang sembari kerja gitu. Kalau sekarang pulang kerja, olahraga, tidur deh gitu aja udah. Oke. Nah, oke guys, ngobrol udah, curhat udah, nggak asik nih kalau kita nggak main games. Apalagi kalau ditanya tuh biasanya bintang tamu diajakin main games mulu. Walaupun ujung-ujungnya suka gue yang sial karena kalah main games. Oke, sekarang kita main games. Saatnya kita main Truth or Dare. Nah, jadi sekarang kita mau main Truth or Dare guys sama Jeffrey Nicole. Jadi, cara mainnya itu diputer. Udah tahu kan Jeffrey? Tahu lah, ini gampang ya, tinggal diputer. Nanti kalau berhenti di dare, kita harus melakukan dare-nya itu, dan kalau truth harus jawab. Berarti kalau misalnya nggak mau jawab truth-nya, makan. Dan ini udah ada makanan di depan gue yang gue nggak tahu itu makanan apa isinya. Oke. Oke, Jeffrey duluan. Oh, man. Nggak seru. Dare nih, makan ini. Hah? Itu apaan? Sosis. Ih, enak kali. Harus dicelup. Enak kali. Enak nggak? Iya. Enak kan? Ini kayaknya ada burger kayak gini juga deh. Hah? Mana ada pakai Di strawberry jam? Raffles. Nah, ini gantian ya berarti sekarang, gantian aku. Good. Sebutin grup WA yang pengen banget lo keluar dari sana. Grup WA gue tuh nggak banyak. Grup WA gue tuh ada namanya Persahabatan Ya, itu isinya gue segeng sama ada mantan gue yang kemarin gue baru putus, kita masih segeng. Terus grup Tanya ini, grup ini di WA. Terus grup apa lagi ya? Grup nyokap gue sama adek gue, grup apa, nggak banyak grup, udah itu doang. Grup keluarga lo? Iya sih, mungkin gue bakal keluar dari grup keluarga gue karena isinya cuman ada nyokap sama adek gue, yang itu grup juga nggak pernah digunain buat apa-apa. Isinya cuma broadcastan nyokap gue doang, kayak broadcast tentang nabi, tentang musibah, tentang apa kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada perlu obrolan apa-apa tuh dia pasti personal chat. Adek gue juga. Mau lihat nggak isi grup keluarga gue? Nih gue kasih lihat ya. Bentar, mana sih? Penting, virus corona bukan penyebab kematian gitu-gitu. Terus kayak adalah tuh tentang covid lah, terus tentang ini kayak Sheikh Ali Jaber wafat gitu-gitu. Terus dan ini di grup ini yang ngomong nyokap gue semua, gue sama adek gue nggak pernah ngomong. Jadi ini satu arah komunikasinya. Tuh lihat dong, gue nggak pernah ngomong apa-apa loh di grup ini. Adek gue juga nggak pernah, ini nyokap gue semua. Udah gitu doang. Mungkin dari grup ini. Durhaka. Enggak dong, nggak durhaka, itu gue tetap baca. Oke. Lanjut ya. Ya, terus. Yeay. Siapa aktor di Indonesia yang lo kurang suka? Siapa ya? Ayo siapa? Berani gak? Enggak, gue mikir dulu. Gue ada masalah sama siapa ya? Ada masalah sama siapa ya? Untungnya hubungan gue baik-baik semua loh. Enggak semua. Kebanyakan ya. Nggak harus ada hubungan yang nggak baik, tapi lu nggak suka aja sama dia. Nggak suka aja. Sorry. Ya udah. Ya gue makan aja lah ya. Jangan dipaksain, ntar daripada masuk berita ya kan. Apaan ini? Itu apa kak? Itu bukannya yang biasa dari pohon ya? Lenca. Buah atau? Siap. Aduh lapar.
Kok pedes sih? Emang pedes? Asam Masa sih? Iya. Kasian. Oke. Satu aja lah ya. Lanjut ya guys. Der. Makan. Aku sukanya ngomong padahal. Ih, Oreo. Tapi pakai Pakai sambal. sambel, aneh banget sih. Enak. Kayak pangsit jadinya. Kayak pangsit Bami GM. Nggak bohong, mau nyobain nggak? Enggak. Lapar lagi. Mau campurin nih? Oreo, pernah nggak? Mau cobain nggak? Nggak, kalau Oreo pakai ini emang enak nih. Pernah coba? Pernah. Oreo pakai strawberry itu udah paling enak. Nggak jadi ngemil. Gua lanjut. Lanjut. Tuh. Sorry. Pilih Amanda Rolls atau Anya Geraldine? Sama Amanda emang pernah ada apa? Main film? Pacaran? Enggak? Enggak. Deket? Enggak. Oh, main doang. Main doang. Amanda. Tentang apa dulu nih? Spesifik, harus spesifik. Santai-santai. Ada kelebihan masing-masing soalnya. Kalau ada buat lawan main film terus ada adegan dewasa, pilih hanya Geraldine atau Amanda Rolls. Gue kenal nyokapnya Amanda sih, masalahnya nggak enak loh asli. Anya sih Anya. Karena gue nggak kenal nyokapnya. Oke. Maaf ya tante kalau nonton, sorry banget. Kayak awkward gitu loh kalau lu kenal nyokapnya. Kayak iya tante, tapi taunya gimana? Nyokapnya nunggu di luar set kan kayak. Ya guys, lagi guys. Ya, perut lagi. Sebutin temen tongkrongan yang suka bikin lo gengges tapi kemana-mana selalu bareng. Gak ada guys, itu aku sama temen tongkrongan. Tai, Aku sama temen tongkrongan aku sih baik-baik aja ya, kayaknya ya. Aku makan aja gimana? Orang nggak bisa jawab karena bahaya. Anjir, nih apaan, pare? Yep. Pare mentah. Di somai aja suka pahit loh, gimana di sini? Astagfirullahalazim. Nggak pahit. Pahit nggak? Enggak. Nggak tahu. Lu nggak tahu rasanya? Nggak ada rasanya? Dia kayak sayur. Ada pahitnya sedikit. Nggak ada rasanya? Nggak ada baunya ya, pare nggak ada baunya. Ada sih itu, kecium. Ya pahit deh, aftertaste-nya. Iya dong, pertanyaan. Please. Yes. Sebutin sutradara yang paling galak dan nyebelin. Oh, bisa jawab nggak tuh? Paling galak dan nyebelin. Galak sih ada, tapi nyebelinnya enggak gitu. Karena gue tahu kenapa dia galak. Dan gak galak juga sih, jatuhnya tegas dia kalau lagi jelasin di set gitu. Dan gue respect banget sama nih orang, Mas Hanung. Waktu itu gue syuting Habibie Ainun 3. Jadi waktu itu setnya lumayan gede, ekstrasnya banyak. Jadi harus keras lah suaranya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang nangkepnya dia marah-marah gitu. Okay. Padahal enggak, dia pengen nyampein apa pesan dia pas di set. Respect sih gue sama tuh orang, maksudnya dia bisa bikin scene yang di script itu kayak flat tapi jadi dinamis gitu. Okay. Pas di setnya. Pas syuting jadi enak banget dilihatnya. Keren sih, keren banget ya. Mas Hanung. Wah. Ini ya. Aduh, ini kayak sayur-sayuran deh. Hah? Der. Timun. Doang sih. Aduh, males banget lagi. Fan service banget sih ini. Enggak. Udah ya, makan timun ya guys. Oke guys, nggak kerasa seru banget ngobrol sama Nicole. Makasih ya Nicole udah datang ke sini. Thank you. Padahal jarang di YouTube loh dia, jadi gue kayak amazed banget Nicole datang ke sini hari ini. Makasih ya. Thank you, gue yang thank you. Semoga setelah ini kita bisa menjadi teman.
Nonton terus Tanya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau misalnya ada video baru. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu. Tanya, Tawa, canda, Anya. Anya. Aduh, gue malu. Gue ngerasa cantik sih. Bye. Bye-bye.